Yang sini. Nabi dapat ayat dari Allah berapa ayat? 30. Ayo berapa ayat? Berapa? 33. 6.000? Tahu 6.000. 666. Ya, kurangi dikit aja. Berapa lagi? 5.000. 6.300? Lebih dikit. 3.000. Nah, 6.236 hasil googling tuh. Benar ya Mas ya? 6.236. 6.236 ayat. Pertanyaan saya yang ini, Mas. 6.236 itu disebut apa namanya? Oh, minyak kampang. Kalamullah. Apa lagi? Seger kan? Mau. Kolak-kolak. Bisa? Ada ilmu Gak suka. dan lain sebagainya. Intinya apa? Al-Quran. Itu dapat $100. Alhamdulillah. Tapi karena infonya dari Mas ini dulu ya Bu ya. Enggak? Tidak. Ingin akses internet tidak bisa baca, nggak mungkin. Kita belajar dulu bahasanya. Anda belajar bahasa Mandarin, belajar bahasa Taiwan, kemudian baru bisa baca, tahu isinya. Tapi bukan sekedar untuk baca saja, karena baca itu alat untuk tahu sesuatu. Makanya dulu waktu kita belajar, kan ada ikra ya, ada qiraati dulu kan, ya kan? Kan itu belum dituntut tahu, yang penting bisa baca dulu. Makanya pelajarannya semua tentang halakat, tentang baca. Kalau ditanya artinya, nggak ada yang tahu. A fata a fa fata fa lam doma lu apa lu, kan gitu dulu kan. Nanti setelah itu baru ngaji Quran. Untuk apa? Untuk tahu isi. Nah pertanyaannya, mengapa harus tahu isinya? Ini rahasianya. Karena semua ayat itu ternyata kurikulum kehidupan kita dari mulai terlahir sampai kita meninggal dunia. Jadi 6.236 ayat itu, Bapak Ibu sekalian, itu topik kehidupan kita. Dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, 114 surah, 30 juz. Itu kalau kita keluarkan, nanti keluar tema-tema. Bisa ada tema sejak dalam kandungan. Bagaimana supaya memiliki misalnya janin yang baik, kemudian lahir anak yang sehat. Maka kemudian turun Quran surah ke-22 ayat yang kelima, dirinci di Quran surah ke-23 misalnya ayat 11 sampai dengan ayat ke-13. Kalau sudah ada rohnya menjelang persalinan, turun Quran surah ke-7 ayat 189. Kemudian terlahir, apa yang pertama diberikan? Kalau ngasih ASI berapa lama? Tugas ayah yang baru punya anak apa? Turun Quran surah kedua ayat 2. Ini mewakili semua karakter dan sifat perempuan di muka bumi. Dari yang cemburuan, senang fashion, ada yang senang masak, ada yang senang kajian, ada semua di karakter istri Nabi. Dan kemudian dididik oleh Nabi dengan akhlak Nabi, berubahlah 11 karakter ini jadi perempuan terbaik di zaman ini. Contoh ya, jangan tepuk tangan dulu nih. Saya beri contoh nih. Saya mau tanya pada ibu ya semua, pernah dengar kan Sayyidah Aisyah? Pernah. Ya, beliau selain rajin dia, tapi cemburunya luar biasa. Betul. Betul. Tapi bagaimana beliau Nabi SAW mendidik Sayyidah Aisyah? Kecemburuannya diarahkan pada sifat yang baik-baik, sehingga diarahkan kepada ilmu, diarahkan kepada nilai-nilai yang baik. Setelah Nabi meninggal, tiba-tiba beliau menjelma jadi dosen perempuan sepeninggal Nabi yang hafal 2210 hadis dan hampir semua disiplin ilmu beliau pakar di bidangnya. Sampai sepertiga ilmu itu, kata para ulama, dikuasai oleh Sayyidah Aisyah. Dari pribadi yang sangat cemburuan, sensitif, tiba-tiba jadi perempuan paling hebat di masanya, sampai sepertiga ilmu yang ditemukan di bumi dikuasai Sayyidah Aisyah. Siapa yang rajin masak di sini? Ya? Nah, ada istri Nabi namanya Sayyidah Saudah binti Zam'ah. Pernah belajar nggak? Usia beliau walaupun sudah di atas 50, 60 tahun, hobinya masak. Tapi kalau masak, hebatnya setiap masak kalaupun ketemu Nabi,
itu masih bisa mengeluarkan kata sayang dan mesra dengan Nabi. Bikin adonan, Nabi datang, itu bikin adonan, Nabi masih sempat mengambil secuil adonan, kemudian dia oleskan di kening beliau dan masih bisa mengatakan sayang. Anda yang suami istri, kapan terakhir bilang sayang sama suami? Dan coba belajarnya sampai sini enggak? Apa yang dimasakin Sayyidah Saudah itu untuk Nabi. Sayyidah Zainab, beliau diantara istri Nabi yang senang fashion, pakaiannya, tampilannya. Jadi kalau bapak ibu misalnya cek tentang itu, silakan yang suami-suami pulang ke rumah, cek kira-kira istrinya mirip siapa. Nah, kalau kita gabungkan dari 10 itu, semua karakter yang terbaik ditemukan di satu perempuan, namanya Sayyidah Khadijah. Apa dasarnya Khadijah? Bu? Bu? Sayyidah Khadijah itu, beliau kalau senyum saja, itu masalah yang ada di suami hilang setengahnya dengan senyum. Dulu, sebelum sekarang kita dulu. Di Makassar pengen cepet aja nih. Lihat ya. Baru senyum. Lihat di Al-Bukhari. Nomor hadis yang ketiga. Kitab Badil Wahyi. Itu Nabi naik ke Gua Hira. Dari rumahnya lewat 4 bukit. Jaraknya 6 kilo. Sampai di bawah bukit, naik ke atas 700 meter. Jadi 6 kilo, lewat 4 bukit. Dari bawah, naik lagi 700 meter. Sampai di atas, wahyu belum turun setelah Iqra. Belum turun. Sampai siang, seperti sekarang, beliau putuskan pulang ke rumah. Di tengah jalan, tiba-tiba ada yang manggil. Muhammad. Tengok kanan, kiri, nggak ada orang. Depan, belakang, kosong, ke atas. Kata beliau, ada makhluk besar, seperti duduk antara langit dan bumi, manggil, ya Muhammad, ya Muhammad. Saya tanya Mas nih yang dari Sulawesi. Udah bubar nih semuanya. Namanya siapa Mas? Oh, pas lagi Muhammad tuh. Mas Faisal aja, ya. Ini udah kosong, melompong, tiba-tiba ketinggalan, pulang. Begitu pulang ada panggilan, Faisal. Nengok kanan, kiri, depan, belakang nggak ada orang. Lihat ke atas, baju putih, rambut agak panjang, besar. Nengok kiri, Faisal. Respon Anda apa? Apa? Lihat responnya. Kata Nabi, ini sifat kemanusiaan Nabi. Fara'ibtu minhu, maka bulu kuduku naik. Aku merasa khawatir, aku takut. Sisi kemanusiaan Nabi ada takutnya. Takut itu boleh, takut pada yang baik itu boleh, karena itu fitrah. Sedang duduk dengan suara singa bisa di belakang, takut nggak? Takut. Kan nggak mungkin. Oh, apa sih?